Berapa banyak dari kita yang sudah memiliki kehidupan kekristenan lahir baru sudah bertahun-tahun, sudah rajin ke gereja, bahkan separuh umur kita dihabiskan di gereja, tapi ya, tidak memiliki kedewasaan di dalam Tuhan. Bahkan nggak ngerti cara berdoa yang benar itu seperti apa, cara menyembah Tuhan itu seperti apa. Karena kekristenan itu bukan warisan nenek moyang, kekristenan adalah hubungan pribadi masing-masing orang itu dengan Tuhan. Jadi saya sering sekali banyak orang chat atau telepon atau apapun kirim email minta didoakan, padahal kita sendiri sebenarnya memiliki otoritas dan kuasa karena kita nggak ngerti saja. Dan kebanyakan orang Kristen nggak ngerti pakai firmannya itu seperti apa. Bahkan ada orang yang ngerti firman sedikit aja, malah firman yang dimengerti itu coba nyerang orang lain atau nyerang pengajaran orang lain atau malah nyerang pendetanya sendiri pakai ayat. Bapak Ibu, kalau kita ini belajar firman Tuhan, tujuannya itu bukan untuk nyerang orang lain atau menghakimi orang lain. Tujuannya hidup kita itu ditenangi firman, diubah di dalam firman, semakin menyerupai Yesus Kristus. Dalam perjalanan kita ini disempurnakan, kita akan mengalami tes, ujian, aniaya, tekanan, cobaan. Nah, firman yang kita pelajari itu jadi pegangan, sehingga kita ini tidak koyah, tidak jatuh di dalam dosa. Tapi berapa banyak orang malah belajar firman coba untuk nyerang orang lain. Kalau dia dipakai untuk berdebat, ya itu urusan lah. Tapi kalau kita ini belajar firman, kita harus ngerti bahwa tujuannya firman ini menuntun kita kepada kebenaran dari pusat kehendak Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bapak Ibu, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Kita nggak hanya disuruh memperkatakan saja atau ngapalin saja. Tidak hanya berhenti sampai situ. Kita ini bukan agama hafalan. Coba hafalin semua ayat sampai pasalnya buat apa? Tapi ada perjalanan selanjutnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kita disuruh merenungkannya siang dan malam, supaya kita ini bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, supaya dengan demikian perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Kita disuruh merenungkan firman Tuhan sehingga perjalanan kita itu bertindaknya hati-hati. Berapa banyak orang Kristen nggak ngerti aturan-aturan di dalam firman Tuhan. Nggak boleh, kalau udah nikah nggak boleh cerai, masih dilanggar. Karena apa? Hidupnya nggak berhati-hati. Kenapa nggak berhati-hati? Nggak ngerti firman. Kalau udah cerai nggak boleh kawin lagi, pakai ada pendeta yang dukung dengan kalau udah cerai dengan dasar zina boleh kawin lagi. Itu urusannya pendeta. Tapi Alkitab nggak ada ayatnya orang disuruh cerai, itu nggak ada. Apalagi disuruh cerai terus kawin lagi, itu nggak ada. Jadi kita mesti tahu firman ini. Kalau kita ngerti firman, kita tahu nih ngadepin masalah apa itu, kita pasti pakai ayat yang mana, firman yang mana. Jadi hidup kita itu segala tindak kita, tanduk kita, tingkah laku kita itu hati-hati, ndak serampangan dan sembrono. Dan Tuhan berjanji lagi nih, janganlah engkau melupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian ada upahnya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Simpel kalau kita ini mau berhasil dalam segala hal. Kita mengalami beruntung dalam segala hal. Kita mengalami kemurahan Tuhan dalam segala hal. Apa yang kita kerjakannya Tuhan bikin berhasil. Bahkan di Mazmur jelaskan, jangan lupa engkau merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Kau akan ditanam seperti pohon di tepi aliran air, dan apa yang saja yang kau perbuat Tuhan akan bikin berhasil. Simple. Kita tuh merenungin firman Tuhan, baca firman, direnungin, tidak hanya berhenti dilakukan. Salah satu tindakan yang benar seperti Bapak Ibu dengerin firman seperti ini sudah salah satu cara yang baik. Kalau Bapak Ibu dengerin firman, baca firman gak ngerti, yang dengerin khotbahnya pendeta kan lebih gampang tuh diuraikan. Cari pendeta yang urapan, pendeta yang benar nyampaikan firman Tuhan.
Bukan pendeta yang motivasi menghibur, buat apa, itu tidak mengubah hatimu. Cari pendeta yang benar-benar merubah hidupmu tuh. Kalau ngomong firman tuh tajam, tembus sampai ke dalam hatimu tuh. Ambil keputusan untuk berubah. Nah itu yang bagus tuh. Belajar kasih makan manusia rohanimu. Supaya ngapain? Kita dirubah yang di dalam kita ini. Dengerin firman itu bagus. Tapi tidak cukup hanya mendengarkan. Direnungkan. Baru dipraktekkan. Baru ada hasilnya. Jadi orang Kristen itu tidak hanya di gereja tok dengerin khotbah terus pulang gak ngerti apa-apa. Apa yang didengerin di gereja, apa yang pendeta ngomong yang benar dicatat, sampai rumah direnungkan. Nah ini masalahnya orang Indonesia, malah catat, merasa kalau denger khotbah ngerti semua, sampai rumah lupa. Kita kadang perlu catat. Saya itu punya banyak catat. Kalau ada guru-guru rohani saya yang ngajar bagus, saya catat. Sampai rumah saya bongkar-bongkar. Terus ada prakteknya kalau menghadapi masalah, oh pendeta itu pernah ngajar ini, coba reaksinya apa, saya mesti pakai ayat yang mana kalau menghadapi masalah sini. Jadi tindakan kita itu hati-hati. Kalau tindakan kita hati-hati, kita nggak sembrono dan serampangan, nah ada upahnya kan. Tuhan akan bikin berhasil dan beruntung. Kalau orang bikin berhasil, sukses dan beruntung itu sebenarnya simple. Dengerin firman Tuhan, katakan firman Tuhan, renungkan dan lakukan, beres. Tapi ada satu hal yang akan berontak. Jiwamu akan berontak karena jiwa, pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu tidak suka firman. Dan itu perlu disalibkan setiap hari. Dagingmu akan cerit-ceritan. Tapi itu tandanya orang Kristen yang hidup, orang Kristen yang bertumbuh ketika dia mau benar-benar berjalan seperti yang Tuhan mau. Ya, kalau kita mau melihat anak-anak kita berhasil, anak-anak kita sukses, bahkan anak-anak rohani maupun anak-anak daging kita juga sukses dan berhasil, anak fisik kita sukses dan berhasil, bahkan tidak ada itu orang-orang di sekitar sukses dan berhasil, ya kita harus belajar menghidupin firman, this real, praktekkan. Buka sebentar di Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Ini judulnya perikopnya tentang hukum yang utama yang kita pernah bahas beberapa hari yang lalu. Kita langsung ke ayat 6 saja. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi hidup kita itu sebenarnya kalau mau hati-hati itu dengerin firman. Semua firman yang berisi tentang larangan, itu artinya Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang. Kalau itu kita lakukan, itu akan mendatangkan kutuk. Firman itu menuntun kita kepada kebenaran. Tapi ada perintah, ada larangannya. Nah semua yang berisi tentang pelarangan-larangan artinya kalau kita lakukan, kita akan melakukan pelanggaran, dan setiap pelanggaran itu akan ada upahnya adalah dosa, dan upah dosa adalah maut. Jadi kita mesti tahu dulu ini, apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ada perintah Tuhan yang harus kita lakukan, dan perintah itu sebenarnya tidak berat kalau kita sertakan Tuhan. Kok yang kita pikul, itu kita pikul bareng sama Yesus. Akhirnya nggak jadi berat, karena apa? Ada Yesus yang menopang. Tapi jangan coba-coba kita menghadapi masalah, kita selesaikan dengan ide kita, masalah kita, beban kita. Kita tahu sendiri ya, kita akan babak belur. Makanya perlu diizinkan Tuhan ada menyertai kita, bekerja sama dengan kita. Kita minta hikmat, kita minta jalan keluarnya, solusinya yang terbaik apa, tindakan apa yang dilakukan itu perlu benar-benar sesuai yang Tuhan mau. Jadi hidup kita itu semakin hari semakin berjalan dalam pusat kehendaknya. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Kita harus memperhatikan banget firman Tuhan itu. Banyak orang sembrono dan sembarangan itu karena apa? Nggak ngerti firman, nggak ngerti apa yang tertulis dalam firman. Kalau toh ngerti, hanya ngerti sekilas-kilas. Ya, kalau kita ngerti separuh itu sama dengan ngawur loh. Kita harus ngerti sepenuhnya supaya pengertian kita itu utuh. Jadi orang Kristen tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran kalau ngerti firman. Makanya Bapak Ibu harus menjadi pintar, menjadi bijaksana. Dengerin khotbah seperti ini udah bagus tuh. Belajar firman. Apalagi kalau mengerti firman, belajar firman sendiri, renungin, dicatetin, dibaca Alkitabnya nih setiap hari. Direnungin.
Udah nggak usah satu pasal, dua pasal, cukup satu ayat, dua ayat terenungin dan dilakukan tiap hari. Tambah hari tambah kita menjadi orang yang pandai, berhikmat, jangan orang yang takut akan Tuhan, tidak akan serampangan dan sembrono. 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Perhatikan Bapak, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Jadi nggak cukup sekali. Anak-anak kita itu perlu diajarin firman, tata krama etika. Makanya sebagai hamba Tuhan, saya juga ngajarnya berulang-ulang. Terus saya ngomong tuh tiap hari, supaya anak-anak rohani saya itu bertumbuh di dalam Tuhan, mengerti pusat kehendak Tuhan, hidupnya itu menyenangkan Tuhan, tindak tanduknya itu berhati-hati, tidak serampangan dan sembrono. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Kalau kita duduk nonton TV, ngomongin firman, jangan malah gosip. Apabila engkau sedang dalam perjalanan di mobil, juga ngomongin firman. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan harus pada lambang dahimu. Saya coba tanya ini ponakan saya. Semua ponakan saya itu favoritnya sama pendeta yang difavoritkan adalah angkelnya sendiri. Paling seneng kalau dengerin khotbah, angkelnya yang khotbah. Saya bersyukur punya ponakan seperti itu. Dulu sebelum pandemik, saya sering ajak mereka liburan ke Bandung, ke Puncak, ke Bogor, ke Jawa. Dan yang saya putar di mobil ya tentunya khotbah saya kebanyakan. Kebanyakan saya putar khotbah di mobil, jarang sekali lagu pujian. Saya biasanya sambil nyetir saya putar lagu-lagunya penyembahnya Benny Hinn. Tapi kebanyakan saya dengerin khotbahnya Pak Agung, khotbahnya yang macam-macam Pak Pastor Indri, khotbahnya Benny Hinn, Joyce Meyer. Tapi kalau saya sama ponakan-ponakan saya biasanya putar khotbah saya. Dan saya coba ngomong firman kepada mereka, saya ajarin tata krama etika, bagaimana menyelesaikan masalah dengan firman Tuhan, ngambil keputusan sesuai firman Tuhan. Puji Tuhannya mereka sampai hari ini hidupnya baik-baik saja, tidak terjerumus narkoba, baik-baik saja. Saya berdoa sampai dia masa tua dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, hidupnya semakin dipakai Tuhan luar biasa. Dan kalau ditanya pendeta siapa yang enak paling didengerin khotbahnya, angkelnya. Padahal angkelnya kalau khotbah marah-marah, itu saya khotbah saya yang lama-lama itu kejem banget khotbahnya, ketus banget. Beda kalau Bapak Ibu dengerin hari ini sudah berbeda jauh, lebih lembut. Kalau dulu udah khotbahnya lama, galak lagi. Puji Tuhan, Tuhan ubahkan hati saya ini semakin hari semakin lebih bisa mengontrol, menguasai diri, lebih kalem, lebih soft. Bahkan worship leader yang sering ikut pelayanan saya, terus beberapa waktu lalu sejak pandemik nggak ada pelayanan, terus terakhir kita pernah pelayanan bareng, dengerin, wah katanya Bapak ini kok khotbahnya sekarang udah beda, lebih halus ya katanya. Puji Tuhan, artinya Tuhan juga merubah hati saya. Nah, kita tuh kemana saja harus ngajarin firman kepada anak-anak, ponakan, istri. Kalau suaminya belum ngerti firman, ya kita sharingkan firman itu sebagai hal yang biasa kok. Bahas pulang gereja, kebanyakan kalau pulang gereja biasanya kita bahas cari makanan di mana nih, makanan yang enak di mana nih, restoran yang enak di mana nih, bakmi yang paling enak di mana nih. Coba sekali-kali ngomong, bahas, renungin tadi yang kita dengar firman di gereja apa ya. Coba sharingkan, itu prakteknya gimana ya, kayak begitu itu perlu diomongin firman setiap hari. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, bahkan di tempat tidur pun juga harus ngomongin firman, dan apabila engkau bangun. Jadi firman itu benar-benar kita harus bagi kepada orang dekat kita, istri, suami, anak-anak, orang tua yang belum kenal Tuhan juga itu bagi, bahwa yang dalam Tuhan kita di rumah bisa bahas kebenaran firman Tuhan, kita sharingkan. Kalau ada masalah dipecahkannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi segala keputusan masalah yang diselesaikannya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan cara-cara dunia. Hidup kita itu semakin hati-hati. Kalau di rumah itu yang diomongin firman Tuhan,
Jangan ngomongin gosipnya artis. Buat apa? Mereka apalagi gosipin orang nggak kenal Tuhan, apa nilainya? Apalagi kita tonton kehidupan orang-orang artis itu, kelihatannya sih menarik sih, tontonannya menarik. Tapi kita dapat untung apa? Toh dia juga sama dengan kita. Apalagi dia nggak kenal Tuhan, buat apa kita dapat apa? Ya, kita lebih banyak ngomongin yang bermanfaat, nonton yang bermanfaat. Itu membangun manusia rohani kita, mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita itu semakin cinta Tuhan. Jadi tindakannya itu semakin hati-hati. Bapak Ibu juga tindakannya semakin hati-hati kalau di dalamnya itu penuh dengan firman. Mau bertindak begini, ngerti, muncul ayat jadi rema. Ayat Tuhan ngomong begini, nggak boleh. Mau melakukan ini, tiba-tiba ada firman muncul. Jadi firman itu benar-benar jadi penuntun. Bukankah ngomong ini, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Jadi firman itu benar-benar menerangi langkah kita. Kita nggak bisa berjalan di jalan gelap, kita akan terantuk dan jatuh. Dalam perjanjian lama, kenapa firman-Mu pelita di kaki? Di dalam perjanjian lama, orang-orang lama itu belum ada lampu. Jadi dia harusnya berjalan selangkah demi langkah, dan kebanyakan kenapa ada pelita di kakinya itu orang-orang zaman perjanjian lama, sepatunya seperti pakai sepatu Aladin, di ujungnya ada kasih pelita supaya menerangi langkahnya, dan itu pun hanya selangkah loh. Bapak Ibu, kalau kita nih belajar firman, Tuhan itu singkapkannya selangkah demi selangkah. Sama tuh, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman ini akan menerangi kaki kita selangkah ke depan. Terus firman lagi selangkah ke depan, pelitanya jadi selangkah ke depan. Dan terang, jalan kita itu berjalan dalam terang. Semakin hari semakin diterangi firman Tuhan, semakin hari semakin berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan hidup kita menjadi terang bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak kita menjadi berkat, anak-anak kita hidup dalam kebenaran, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kepanjangan tangan Tuhan, jadi kemuliaan Tuhan itu bersinar melalui kehidupan kita. Jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang bodoh, jadi orang Kristen yang pintar, merenungkan Tuhan, firman Tuhan, tidak hanya merenungkan, melakukannya. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh, gampang komentar, nggak ngerti apa-apa komentar, ngamuk-ngamuk, ngambil keputusan sesuai emosinya, harga dirinya yang paling gede. Itu orang Kristen tidak memiliki hikmat sama sekali. Minta hikmat, pengertian, dan hidup takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Kita menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang wise, yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan, dan hidup kita pasti memiliki dampak besar bagi banyak orang. Hidup semakin hati-hati, semakin ngerti. Ada masalah, dipakai ayat yang mana, pakai pasal yang mana, udah tahu. Karena apa? Baca firman Tuhan. Kalau berdoa tiba-tiba ada rema dalam muncul. Kenapa rema itu? Firman yang pernah kita renungkan tiba-tiba muncul kembali, diingatkan, baru powerful. Hidup kita benar-benar menjadi kesukaan dan menjadi favoritnya Tuhan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu menjadi orang-orang yang hidupnya menjadi terang bagi banyak orang, dan hidupnya Tuhan bikin sukses dan berhasil. Amin. God bless you. Barang siapa lesu, datanglah kepadaku, ambil aku,